Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwa wa hidaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Bupati kita, Bapak Haji Muharram atau umrah fisihah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Ketua Masjid Al-Husna beserta jajarannya dan jamaah Masjid Al-Husna, alhamdulillah, sebagaimana biasanya malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah dari Aqidatul Awam. Kemarin kita sudah membahas masalah bait yang pertama, sekarang kita akan melanjutkan masalah bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala qala an-nadhim rahimahullah falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairil matqat wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha lampau, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha kekal tanpa ada perubahan. Kemudian sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, sebaik-baiknya orang yang bertauhid, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di jalan yang hak tanpa ada kebatilan atau sesuatu yang bid'ah. Ya. Si pengarang kitab melanjutkan setelah kemarin bait pertama dengan diawali dengan basmalah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan hamdalah. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u bihil hamdalah fahuwa aqta'. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap perkara yang penting di dalam agama tidak diawali dengan bacaan alhamdulillah, maka terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau perkara yang penting itu disunahkan diawali dengan basmalah, kemudian alhamdulillah. Makanya pengarang kitab setelah basmalah kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. Ya, seperti Anda mau berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, setelah basmalah hamdalah. Ya. Jadi pengarang kitab ini setelah basmalah melanjutkan dengan hamdalah. Kenapa? Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu hamdalah? Hamdalah secara bahasa adalah as-sana' bilisan ala jamil ikhtiyar, yaitu yang dinamakan pujian atau bacaan hamdalah itu adalah suatu pujian dengan lisan dengan cara yang baik. Ya, pujian dengan lisan dengan cara yang baik, itu namanya pujian. Ya. Kamu ini orangnya baik, ini namanya pujian. Kamu itu tampan, ya, kamu itu sosial, itu namanya pujian. Itu namanya hamdalah secara bahasa. Tapi kalau hamdalah secara syariat artinya adalah fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisa babakaunuhu mun'iman walau ala ghairil hamid. Ya. Kalau secara syariat yang dinamakan alhamd, pujian adalah suatu pekerjaan yang ditimbulkan untuk mengagungkan si pemberi nikmat. Sekiranya si pemberi nikmat ini memberi nikmat kepada orang yang memuji atau kepada orang yang tidak atau kepada orang yang mendapatkan nikmat atau orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, jadi suatu pekerjaan yang ditimbulkan untuk mengagungkan si pemberi nikmat, ya, baik sekiranya si pemberi nikmat itu
memberi kepada orang yang memuji atau orang yang tidak memuji. Contohnya seperti ini ya. Kalau umpamanya maaf saya dapat door prize mobil saya, pasti saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Kenapa saya memuji Allah Ta'ala? Karena saya dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu berupa mobil. Atau saya naik jabatan umpamanya, atau saya berangkat umroh, atau saya diberangkatkan haji, saya pasti mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Saya dapat nikmat. Jadi saya memuji Allah ini kenapa? Karena saya dapat nikmat dari Allah. Jadi pujian saya ini saya tujukan kepada Allah, mengagungkan Allah karena Allah memberi nikmat kepada saya. Atau contoh yang lain, saya nggak dapat nikmat tapi saya memuji Allah Ta'ala, ini namanya alhamd juga ya. Seperti maaf umpamanya ada kawan, ada ibu kita, ada saudara kita dapat hadiah mobil ya, bukan kita yang dapat, tapi umpamanya orang tua kita atau saudara kita pasti mengucapkan alhamdulillah, padahal bukan kita yang dapat ya. Jadi pujian ini untuk mengagungkan Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberi nikmat kepada saudara kita, padahal yang dapat nikmat bukan kita. Jadi bukan berarti memuji itu harus dapat nikmat. Walaupun nggak dapat nikmat, orang itu tetap harus memuji Allah Ta'ala. Jangan nunggu dapat nikmat, nunggu dapat THR baru muji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kalau dapat door prize ya, gaji naik baru muji Allah Ta'ala ya. Ketika orang dapat nikmat kita nggak memuji Allah Ta'ala umpamanya ya. Ini jangan ya. Jadi pujian itu untuk Allah, walaupun kita yang dapat nikmat atau orang lain yang dapat nikmat, kita tetap wajib memuji Allah Ta'ala ya. Jangan ketika orang lain dapat nikmat kita iri dengki ya, umpamanya tetangganya ganti mobil marah dia, waduh saya belum ganti mobil, ini ganti mobil, mudah-mudahan hancur mobilnya ini seminggu. Jangan ya. Kalau Anda mendoakan kejelekan kepada seseorang, itu kata Nabi Muhammad berarti Anda mendoakan diri Anda sendiri. Kalau Anda mendoakan orang celaka, Anda yang celaka, kita yang celaka. Tapi kalau kita mendoakan orang itu baik, maka insya Allah kita yang dapat baik. Umpamanya ada orang dapat mobil, kita syukur alhamdulillah, mudah-mudahan barokah mobilnya kawan saya itu ya. Itu berarti Anda mendoakan Anda diri sendiri. Suatu saat Anda yang dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala ya. Jadi alhamd ini adalah pujian, pekerjaan yang ditimbulkan karena memuji Allah, karena Allah memberi nikmat kepada orang yang memuji atau bukan orang yang memuji. Bagaimana hukumnya membaca alhamd? Membaca alhamd yang pertama hukumnya wajib, tidak boleh tidak membaca alhamd. Kapan? Di dalam sholat ketika Al-Fatihah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu wajib dibaca ya, karena Al-Fatihah itu termasuk rukunnya sholat ya. Kalau basmalah itu ulama masih khilaf ya. Kalau dalam madhab Syafi'i wajib dibaca tapi disunahkan dengan cara yang keras. Tapi kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu disunahkan untuk basmalahnya itu didiamkan, disirkan ya. Makanya kalau di Mekah kan basmalahnya nggak keluar ya. Kenapa? Karena madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Abu Hanifah nggak pakai basmalah ya, tidak dianjurkan membaca basmalah. Yang dianjurkan itu 3 madhab. Tapi Imam Syafi'i disunahkan dengan keras ya. Makanya ketika Imam Sudes pernah datang berapa tahun yang lalu ke Masjid Istiqlal, basmalahnya dijaharkan, dikeraskan. Kenapa? Mengikuti orang yang di Indonesia, untuk menghormati madhab yang ada di Indonesia ya. Kemudian kapan wajib membaca alhamd? Ketika khotib naik mimbar ya, wajib membaca alhamd, alhamdulillah, innal hamdalillah. Kalau khotib naik mimbar nggak baca hamdalah, maka khutbah Jumatnya nggak sah. Wajib, karena hamdalah ini termasuk rukun di dalam khutbah Jumat. Makanya kalau Anda perhatikan khotib pertama kali naik mimbar pasti baca hamdalah kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian hukumnya sunnah membaca alhamd kapan? Seperti mau mengarang kitab. Nah, ketika mau mengarang kitab itu disunahkan untuk diawali dengan hamdalah. Makanya pengarang kitab setelah membaca basmalah diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, pujian kepada Allah Ta'ala. Ketika mau doa, ketika mengakhiri doa disunahkan juga hamdalah. Ketika selesai makan ya, selesai minum itu disunahkan untuk hamdalah. Ketika keluar dari kamar mandi disunahkan hamdalah ya. Ketika selesai dari umpamanya istinja juga disunahkan
hamdalah, tapi disunahkan di dalam hati. Ya, ketika mau doa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca doa nanti terakhirnya wassallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Di awal dan di akhir doa disunahkan untuk hamdalah. Setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Ya, bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad itu setiap selesai minum satu telanan atau makan satu telan itu Nabi Muhammad mengucapkan alhamd. Jadi bukan setelah selesai semua makan, ya. Saya kasih contoh gini ya. Ya. Setiap selesai tegukan, ya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad setiap mau makan dan minum. Kalau mau minum, mau makan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti mau minum lagi, baca bismillah lagi. Setelah selesai nelan, alhamdulillah. Jadi jangan nunggu ininya habis. Ya, jangan dikira nunggu habis baru mengucapkan alhamdulillah, baru habis 2 piring, 3 piring baru alhamdulillah. Bukan, setiap telanan. Ya, setiap nelan itu disunahkan membaca alhamdulillah. Ya, 3 kali ya, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Alhamdulillah. Itu cara minum dan makannya Nabi. Setiap mau masuk bismillah, setelah selesai nelan alhamdulillah. Setiap mau masuk bismillah, setelah selesai satu telanan baca alhamdulillah. Cuma nggak gampang, nggak semua orang bisa ngamalkan. Minimal kalau sudah selesai semuanya, minimal harus baca hamdalah. Kalau bisa setiap satu tegukan, satu telanan itu lebih bagus, ya. Itu sebagian riwayat mengatakan seperti itu cara makan dan minumnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca alhamdulillah hukumnya makruh kapan? Yaitu ketika di tempat yang kotor. Ya, ketika Anda buang sampah, baca alhamdulillah itu makruh. Ya, ketika Anda di tempat pemotongan hewan yang banyak darahnya, banyak najisnya, Anda mengucapkan alhamdulillah makruh. Jadi di tempat-tempat yang kotor tidak dianjurkan membaca alhamdulillah. Ya, kemudian hukumnya haram membaca alhamdulillah kapan? Ketika selesai berbuat maksiat. Ya, habis minum khamar alhamdulillah, enak khamarnya ini. Ya, beda rasanya topi miring ini ya. Mengucapkan alhamd, ya, atau habis selesai mencuri. Ya, habis selesai mencuri dapat banyak alhamdulillah, wah hasil curiannya banyak hari ini. Loh, ini dosa ini. Anda nyurinya dosa, baca alhamdnya juga dosa. Nggak boleh. Kalau orang bermaksiat tidak boleh diawali dengan basmalah, tidak boleh ditutup dengan alhamdulillah. Dosanya malah double. Ya, ini hukum membaca hamdalah. Jadi hati-hati. Ada yang wajib, ada yang sunnah, makruh dan haram. Ya. Kalau orang dulu, Pak, alhamd ini adalah termasuk sebagian dari syukur. Ya. Alhamd ini termasuk bagian syukur. Maaf, kebiasaan kita ini kalau dapat nikmat baru mengucapkan alhamd. Kalau orang-orang soleh itu nggak mau, Pak. Orang soleh itu dapat nikmat, walaupun dapat musibah itu mengucapkan alhamd. Kenapa? Karena musibah ini kan termasuk salah satu mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat itu termasuk nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan orang-orang soleh itu walaupun dapat musibah itu pasti mengucapkan alhamd. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pas dapat nikmat baru mengucapkan alhamd. Kalau orang dulu nggak mau. Kenapa? Pada hakikatnya kalau Anda dapat musibah itu berarti derajatnya Anda diangkat. Ketika Anda memuji Allah mengucapkan alhamd, itu berarti Anda syukur. Kalau Anda syukur, maka nikmatnya akan diganti lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hati-hati, jangan cuma dapat nikmat saja kita mengucapkan alhamd. Ketika dapat musibah juga dianjurkan alhamd. Ya, sampai pernah dikisahkan, ya, ada seorang raja, ya, dia sering berburu dengan menterinya. Waktu itu dia keluar berburu 2 minggu, Pak, nggak dapat apa-apa. Sudah 2 minggu nggak dapat apa-apa. Kata raja, sudah menteri kita pulang. Kata menteri, alhamdulillah, wahai raja, alhamdulillah kita sudah 2 minggu nggak dapat apa-apa ya. Jadi rajanya ini tersinggung, dikira nyinggung. Kamu ini gimana? Sudah 2 minggu kita nggak dapat apa-apa, kamu kok memuji Allah Ta'ala? Mestinya kalau dapat 1-2 ekor kamu puji nggak apa-apa. Ini nggak dapat apa-apa, kamu muji. Ya. Akhirnya dia raja ini agak jengkel. Ya sudah nggak dapat buruan 2 minggu,
ini mengucapkan alhamd si menterinya nih, mengatakan alhamdulillah kita nggak dapat apa-apa, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya. Akhirnya ketika mau sampai kerajaannya, si raja ini kena duri. Ya, akhirnya lukanya besar. Ketika kena duri, si menteri mengatakan alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmahnya itu wahai raja. Kamu ini kurang ajar ya, kata si raja. Saya sudah berburu 2 minggu, kamu mengatakan alhamdulillah, kamu menghina saya ya. Saya sudah diam tadi. Ini kedua kalinya saya kena duri, lukanya besar, keluar darahnya, kamu mengucapkan alhamdulillah juga. Kamu ini menghina saya. Ya. Kamu akan saya penjara nanti kalau sudah sampai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmahnya saya di penjara. Oh, kata kedua raja, ini kurang ajar ini berarti ini. Ya, setiap dapat musibah pasti mengucapkan alhamd. Subhanallah, sampai kerajaannya langsung dipenjara oleh menteri. Langsung dipenjara oleh rajanya. Ya, dapat 2 hari rajanya berangkat lagi berburu Pak sendirian. Subhanallah, ya, ketika berburu sampai di suatu tempat, di sana si raja ini melihat ada semacam bangkainya tubuh manusia yang sudah dipotong-potong. Akhirnya dilihat ternyata ada ritual semacam orang sesajian kepada setan apa segala macam, sesembahan bahasanya. Tapi yang dibuat sajian ini jasadnya manusia. Ya, bahasanya orang-orang kanibal lah. Ya, ini kanibal ini, orang kanibal bahasanya. Ya, ketika melihat itu seperti itu rajanya langsung takut, lari dia. Ketika lari orang-orang ini tahu. Ya, si orang-orang yang melakukan ritual ini tahu, dikejar itu raja. Dikejar, akhirnya ditangkap. Ya, ditangkap, diikat oleh orang-orang itu mau dijadikan sesajen. Ya, akhirnya dibawa ke ketuanya. Ya, ini Pak, kita dapat manusia baru, kita buat untuk sesajen saja. Kata raja, kata ketuanya, lihat dulu, kalau ada cacat jangan dipakai, lepas saja. Kalau semuanya sempurna, kita buat sesajen. Nggak taunya dilihat ada bekas lukanya panjang. Ya, kata si ketuanya, oh nggak bisa cacat ini, keluarkan, lepas saja, suruh pulang ini, nggak manfaat ini orang. Ya, akhirnya raja ini lari. Wah, ya Allah, terima kasih, terima kasih. Ternyata betul kata menteri ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Coba saya nggak kena ini, ya, bisa dibuat sesajen. Wah, gembira ini raja, langsung pulang, masuk rumahnya, masuk kerajaannya, dilepaskan menteri itu. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata kamu mengucapkan alhamd, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ternyata ada hikmahnya. Kenapa ya raja? Saya tadi di tengah hutan ketemu orang primitif mau dijadikan sesajen, cuma tangan saya ini yang kena duri kemarin cacat, akhirnya nggak jadi dibuat sesajen. Coba ini saya nggak kena duri, mungkin saya sudah mati. Kata si menteri, alhamdulillah saya juga di penjara. Coba saya nggak di penjara, ikut kamu lagi, saya yang dibikin sesajen, kata menterinya. Ya, saya yang dibikin sesajen. Subhanallah. Ya, ada hikmahnya. Ya, jangan dikira nggak ada hikmahnya. Walaupun luka ternyata ada hikmahnya. Makanya dianjurkan orang itu ketika dapat musibah tetap mengucapkan alhamd, karena alhamd ini salah satu tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu bersyukur, maka diganti nikmatnya lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai pernah dikisahkan juga Pak, ada seseorang, ya, orang nggak punya ini, orang miskin, dia cuma punya 1 kuda. Subhanallah, kudanya ini lepas dari kandang, lari nggak ketahuan. Akhirnya orang-orang di kampungnya ini merasa kasihan, sambil datang ke rumah mereka itu, ke rumah si miskin ini, untuk menggembirakan mereka supaya lapang dada, jangan dipikiri kudanya. Ketika didatangi oleh orang-orang di kampungnya ini, si miskin mengucapkan alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, kuda saya lari, biarkan saja, kata si miskin ini. Orang-orang tetangganya bingung, ini kudanya sudah hilang, dapat musibah, malah mengucapkan alhamdulillah. Aneh ini orang memang, aneh. Ya nggak tahunya Pak, subhanallah, dapat 10 hari kudanya yang liar ini bawa gerombolan kuda yang liar yang lainnya puluhan ekor kembali ke rumahnya. Jadi yang satu hilang, yang hilang ini 10 hari kemudian bawa kuda-kuda liar puluhan ekor masuk ke rumah si miskin ini. Langsung si miskin ini jadi kaya raya, langsung jadi kaya. Ya. Saking kayanya, banyaknya kudanya. Waktu itu anaknya si miskin ini, ya, ingin menjinakkan kuda. Ketika mau dijinakkan kudanya ini kena tendang kuda Pak, akhirnya patah kakinya, patah kaki.
Akhirnya orang-orang datang lagi berbondong-bondong, tetangga-tetangganya mengucapkan bela sungkawa, kasihan kakinya patah tulang. Dijawab sama oleh saya, alhamdulillah nggak ada masalah, barokah ini, insya Allah patah tulangnya barokah. Orang-orang di kampungnya bingung lagi, ini aneh ini, kemarin kudanya hilang alhamdulillah, sekarang anaknya patah tulang alhamdulillah. Ya, nggak taunya betul, dapat seminggu raja dengan pasukannya datang ke setiap desa mengambil para pemuda untuk dijadikan wajib militer selama 3 tahun. Semua pemuda diambil di desa-desa itu, kecuali anak si miskin yang dulu miskin ini. Kenapa? Kakinya patah tulang, nggak diambil, nggak diambil. Akhirnya di desa itu hanya anak si miskin ini aja yang tidak wajib militer. Semua anaknya diambil 3 tahun, belum ada persiapan Pak. Banyak orang nangis apa segala macam di sana. Cuma anaknya si miskin ini aja yang nggak diambil. Ternyata Pak, ada hikmahnya. Coba dia nggak patah tulang, sudah wajib militer 3 tahun pada waktu itu. Akhirnya nggak jadi wajib militer. Ya. Jadi ada hikmahnya. Ya, jangan dikira semua musibah itu nggak ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Mungkin yang dulu kita maaf jauh dari Allah Ta'ala, dapat musibah, akhirnya jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang nikmat itu yang berbahaya. Ya, yang dulunya ahli ibadah, nggak taunya naik jabatan, nggak taunya tambah kaya, lupa dengan Allah Ta'ala. Contohnya banyak. Korun dulu ahli ibadah, a'lamun nas bit Taurat, orang yang paling pintar dengan kitab Taurat setelah Nabi Musa, Nabi Harun, nomor 3 Korun. Hampir jadi nabi Pak, hampir jadi nabi saking pinternya, ahli ibadah Korun ini. Ya. Cuma nggak kuat dengan miskinnya, minta kaya, dijadikan kaya, akhirnya kufur. Sahabat Sa'labah dulunya miskin, sholat di belakang Nabi, hadir pengajian, duduk di depan, minta kaya terus 3 kali. Kata Nabi, kamu seperti ini wahai Sa'labah, miskin tapi istiqomah ahli ibadah, itu lebih bagus daripada kamu kaya, belum tentu bisa seperti ini, kata Nabi. Tetap aja minta kaya, niatnya untuk membantu teman-temannya, keluarganya yang miskin. Akhirnya ketika dikasih kaya, kufur. Ya, ketika Allah memberitakan untuk mengambil zakat, Sa'labah nggak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya turun ayat dari Allah Ta'ala, dulu ada orang yang berjanji kepada aku, kata Allah Ta'ala, jika aku dikasih nikmat akan aku bantu saudaranya, tapi ketika aku beri itu nikmat, dia malah berpaling kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad tidak boleh mengambil zakat dari Sa'labah, sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati, belum tentu kita ini punya harta tambah banyak, umpamanya tambah kaya, mobil tambah banyak, akhirnya takutnya tambah jauh dengan Allah Ta'ala. Disyukuri apa yang ada. Ya, kadang-kadang orang dulu kaya langsung jadi miskin, yang dulunya jarang ke masjid akhirnya jadi ke masjid. Ya, kan banyak seperti itu. Ya, orang maaf kena problem akhirnya masuk penjara, yang dulunya maaf mungkin narkoba segala macam, akhirnya ketika masuk penjara keluar berubah lebih baik, ahli di masjid. Banyak Pak seperti itu Pak. Jadi jangan dikira ketika kita dapat musibah itu jelek, bukan, mungkin itu baik untuk kita, tinggal caranya kita syukurnya seperti apa, nyikapinya seperti apa. Ya. Kemudian si mu'alif melanjutkan karangannya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, solawat. Kenapa? Karena sama, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yudda'u bisolawat wassalam alaiya fahuwa aqta. Sama, ya, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW juga, barang siapa yang memulai segala sesuatu tidak diawali dengan solawat, maka perkara tersebut terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad. Makanya 3 ini jangan sampai lepas, basmalah, hamdalah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini ibadah yang istimewa Pak. Ya, ibadah yang istimewa. Anda baca Quran kalau nggak ikhlas nggak diterima. Anda kalau kita sodako nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita sholat, ceramah, umpamanya haji, umroh, segala ibadah apapun, zikir, baca tahlil, baca tahmid, takbir, kalau tidak didasari dengan ikhlas, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala, kecuali satu ibadah yang tanpa syarat ikhlas, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat nggak perlu ikhlas. Anda baca tasbih, baca sholawat sambil sombong, tetap diterima pahalanya. Tapi kalau Anda baca la ilaha illallah, la ilaha akbar, Allahu akbar, sombong, nggak diterima pahalanya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sholawat tetap diterima. Jadi semua ibadah hanya satu yang diterima oleh Allah tanpa dengan syarat ikhlas, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan ada satu ibadah juga yang diperintahkan oleh Allah dan Allah juga melakukan. Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat pak. Allah memerintahkan kita zakat, Allah nggak zakat. Allah memerintahkan kita baca Quran, Allah nggak baca Quran. Allah memerintahkan kita untuk berzikir, Allah nggak zikir. Allah memerintahkan kita haji umrah, Allah nggak haji umrah. Tapi ada satu perintah diperintahkan kepada kita, Allah juga melakukan, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yushalluna. Yushallun ini fi'il mudhari' kalau dalam ilmu nahu, yaitu kata kerja yang sedang berlangsung dan akan berlangsung, nggak pernah berhenti. Artinya apa? Allah dari dulu dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, Allah tidak mengatakan wahai manusia, bukan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena orang semakin banyak sholawatnya itu imannya semakin kuat, kata para ulama di tafsir ini ayat. Kalau orang itu jarang sholawat berarti imannya semakin lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat ini fadilahnya luar biasa, jangan dianggap remeh ya. Hebat sholawat ini ya, hebat, amalan yang luar biasa, bisa mendinginkan pikiran dan hati. Itu auranya sholawat. Jadi kalau orang itu mudah stres, temperamental, itu suruh perbanyak sholawat, kata para ulama. Suruh perbanyak sholawat. Sholawat ini apa ya bahasanya, memang auranya bisa mendinginkan. Orang yang mudah marah, mudah stres, mudah bingung, galau, itu disuruh banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Sampai perintah loh ya, maaf sholawat ini perintah, dijadikan rukun di dalam sholat. Anda sholat baca 30 juz hatam, kemudian di dalam sujud terakhir Anda berjam-jam sujudnya, tapi dalam tasyahud akhir nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, nggak diterima pak sholat kita pak. Sholawat itu dijadikan rukun oleh Allah Ta'ala di dalam sholat, di dalam tasyahud akhir. Khotib naik mimbar nggak sholawat kepada Nabi Muhammad, khutbahnya nggak sah. Rukun khutbah itu ada 5, baca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian baca surat antara 2 khutbah, dan mendoakan umat Islam. Itu rukunnya khutbah Jumat. Kalau si khutib naik mimbar nggak baca sholawat, nggak sah khutbah Jumatnya. Bayangkan, sampai dijadikan rukun loh di dalam khutbah Jumat, di dalam sholat ini, sholawat ini. Kenapa? Menunjukkan besarnya fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan maaf ya, kita aja maaf pak kalau mendengar penceramah, Anda lihat penceramah umpamanya secara langsung atau lewat YouTube atau lewat televisi atau dengarkan ceramah, kalau ada penceramah mengucapkan nama Nabi Muhammad, langsung Anda sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perintah dari Nabi. Dalam hadis Sahih Muslim, Siti Aisyah pernah ketika malam hari menjahit pakaian. Ketika menjahit pakaian nggak sengaja tersentuh dengan lampu. Zaman dulu itu seperti lilin lah ya, nggak ada lampu listrik, nggak ada ya, tersentuh dengan lilin, akhirnya jatuh, padam ini rumahnya Siti Aisyah ini. Siti Aisyah mau cari jarumnya nggak ketemu pak. Subhanallah, datang Nabi Muhammad SAW. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, rumah itu langsung bercahaya semuanya berkat wajahnya Nabi, langsung bercahaya. Siti Aisyah yang aslinya nggak kelihatan langsung jadi kelihatan, mengatakan ma'atwaka wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wailul liman lam yaron yaumal qiyamah, celaka wahai Aisyah orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Waliyadzubillah min dzalik, orang nggak bisa lihat wajahnya Nabi nanti di hari kiamat, hati-hati sudah, itu alamat celaka, kata Nabi Muhammad. Siti Aisyah bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, itu nanti di hari kiamat gak bisa melihat wajahku. Manil bakhil ya Rasulullah, siapa orang yang pelit, orang yang bakhil itu ya Rasulullah? Man dzukirta indahu falam yusolli alayya, barang siapa yang disebut namaku di sisinya tapi dia nggak mau sholat kepada aku, orang itu adalah orang yang kikir, nanti di hari kiamat gak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maaf kalau ada penceramah atau Anda dengarkan YouTube ya, atau di televisi atau radio, kalau tiap mengucapkan nama Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, walaupun diulangi ribuan kali nggak apa-apa. Anda sholawat, ringankan lisan kita untuk sholawat kepada Nabi. Kalau enggak, akhirnya apa?
takut kebagian doanya Nabi. Ya, nggak bisa melihat wajahnya Nabi. Nabi ini bercahaya, Pak. Ya, yang dikasih hak syafaat utma nanti di hari kiamat yang paling besar itu Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Nabi itu nggak rela satu umatnya masuk neraka, itu nggak rela Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak bakal mau masuk surga kecuali di neraka ini nggak ada umatnya Nabi. Jadi orang-orang yang masuk neraka semuanya itu tetap dapat syafaat Nabi, diambil satu-satu persatu, syafaat utma namanya, syafaat yang paling besar. Karena Nabi Muhammad waktu itu ditawari kekayaan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad nggak mau. Ya, akhirnya diganti dengan syafaat utma, diganti syafaat yang paling besar nanti di akhirat yang diberikan oleh Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umatnya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya syukur kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa aja Pak, ketika melihat buku Taurat, dikit-dikit ada umat pahalanya besar, padahal umurnya pendek-pendek. Ya, ini tiap buka, loh ini kok banyak pahalanya, umurnya pendek, setiap ibadah sedikit pahalanya banyak. Nabi Musa tanya, ini umatnya siapa ya Allah? Itu umat kekasihku Muhammad. Tanya lagi, ini umatnya siapa ya Allah? Itu umat kekasihku Nabi Muhammad. Setiap ditanya, mesti kelebihan di dalam kitab Taurat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa sendiri berdoa kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Cuma kata Allah Ta'ala, istofa itu kabir risalati. Gak bisa, wahai Musa, aku takdirkan kamu untuk menjadi rasul pembawa risalahku. Bayangkan, Nabi Musa ini termasuk bisa dikatakan Nabi nomor 2 paling afdol setelah Nabi Muhammad. Karena bisa melihat Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, termasuk ulul azmi. Itu minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi nggak diterima. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, dan tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, langsung lahir jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad. Syukur. Ya. Zaman dulu nggak bisa Pak, kalau Anda mau ibadah 500 tahun, ibadahnya harus 500 tahun. Anda mau ibadah dapat pahala 700 tahun, ibadah Anda harus 700 tahun. Umat Nabi Muhammad ini nggak enak, umurnya pendek-pendek, ya 60, 63, 65, lebih dari itu bonus. Kadang-kadang belum 60 sudah kirim salam. Ya. Tapi Anda lihat, kalau malam Lailatul Qadar dapat sekali seperti ibadah 84 tahun. Kalau dapat 10 kali seperti ibadah 840 tahun. Kalau dapat 20 kali seperti ibadah 1680 tahun. Padahal umurnya 65, umurnya 50, umurnya 70, tapi dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syukur itu diberikan oleh Allah. Kenapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa manfaatnya. Dan sholawat ini Pak, ya, dalam riwayat hadis itu bisa mengangkat segala kesusahan, kesulitan, bahkan utang piutang. Ya, jadi kalau Anda banyak utang piutang, kesusahan, kesulitan, itu kata Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anda pernah lihat, kalau pernah lihat di Facebook ada ceritanya Sultan Hamid. Ya, Sultan Hamid didatangi oleh seseorang yang mengatakan Sultan Hamid itu punya utang pada dirinya. Jadi orang itu jatuh, usahanya bangkrut, punya utang banyak, akhirnya memperbanyak sholawat. Setelah memperbanyak sholawat, malamnya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Suruh datang kepada Sultan Hamid, suruh Sultan Hamid ya, yang membayar. Dengan apa alasannya? Kasih alasan bahwa Sultan Hamid tadi malam lupa tidak bersolat kepada aku. Itu ada di Facebook itu, kalau Anda pernah lihat itu. Ya, akhirnya betul, dia datang kepada Sultan Hamid, wahai Sultan, kamu punya utang sama saya. Sultannya bingung, utang apa? Saya nggak pernah urusan sama kamu kok punya utang. Ya, saya ini adalah pengusaha yang bangkrut. Ya, akhirnya ketika bangkrut saya memperbanyak sholawat. Ketika itu malamnya saya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada Hamid, kirim salam, Hamidku, suruh dia membayar utangmu karena dia tadi malam lupa tidak bersolawat kepada aku. Langsung nangis Sultan Hamidnya. Dikeluarkan semua hartanya, diberikan kepada orang tersebut. Ya, sampai ditahan oleh ajudannya. Ya, ditahan oleh ajudannya, wahai Sultan, kamu hampir menghabiskan hartamu untuk orang tersebut. Kata Sultan tersebut, jangankan hartaku, jabatanku kalau diminta saya kasih, kata Sultan. Karena tadi malam saya memang lupa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Pak. Ya, bahkan di kisah yang lain ada seorang pengusaha kaya raya, dulunya bangkrut, akhirnya pinjam utang kepada kawannya 1000 dinar Pak. 1000 dinar ini kalau diuangkan sekarang kurang lebih 2,5 miliar.
utang kepada kawannya untuk modal usaha lagi 1000 dinar, nggak taunya bangkrut lagi, bangkrut, ditagih, akhirnya dilaporkan pengadilan, sama pengadilan dikasih deadline waktu 30 hari untuk membayar utangnya. Kalau nggak bisa bayar masuk penjara. Bingung ini orang Pak, 2,5 miliar Pak, mau cari dari mana? Dalam 30 hari. Ya, akhirnya dia datang kepada salah satu ulama, kata ulama tersebut, perbanyak sholawat, jangan pernah berhenti. Akhirnya subhanallah dia sholawat terus, sholawat hari pertama, hari kedua, dapat seminggu, 2 minggu, dapat hari ke-20, 25, 26, 27, kurang 3 hari, bingung dia, ini sudah banyak sholawat kok nggak, utang-utangnya kok nggak terlunasi. Ya, subhanallah ketika malam 27 itu dia mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, gak usah khawatir, utangmu akan dilunasi oleh Allah Ta'ala. Kamu datang kepada gubernur Fulan bin Fulan, katakan aku kirim salam, dia suruh melunasi utangku. Wah, senangnya dia, bangun dari tidurnya langsung ke rumah gubernur. Ke rumah gubernur, diketok pintu rumahnya, keluar ini gubernurnya Pak. Ketika keluar ditanyakan siapa, saya Fulan bin Fulan, wahai gubernur, ada perlu apa? Saya tadi malam mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, kata gubernur, bukan sembarangan orang ini. Ya, tidak semua orang bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Apa pesannya Nabi? Nabi Muhammad kirim salam kepada engkau. Waduh, senangnya gubernur ini, alhamdulillah saya dapat salamnya Nabi. Apalagi Nabi ngomong, kamu suruh bayar utang saya. Berapa? 1000 dinar. Wah, ini yang nggak enak ini. Ya, suruh bayar 2,5 miliar Pak. Ya, bingung gubernurnya. Ya, coba Anda punya utang, mimpi datang ke bupati. Ya, Pak Bupati, saya tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, kirim salam sama bupati, suruh bayar utang saya berapa? 1 miliar. Ya, bingung juga, masih saya didatangi juga bingung, utang masih banyak kok datang kepada saya. Ya, gubernurnya bingung loh, apa buktinya kalau kamu memang mimpi bertemu dengan Nabi? Ditanya buktinya nggak bisa jawab dia. Akhirnya pulang Pak, malu dia. Malamnya mimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad, malam ke-28. Sudah kamu minta, kamu ambil? Belum ya Rasulullah. Minta, katakan aku kirim salam sama dia, dia suruh bayar utangmu. Bangun dari tidurnya senang dia, lupa dimintai bukti dengan kemarin itu lupa dia, langsung ke rumah gubernur kata gubernur, kamu lagi, apalagi mimpi lagi, iya, kirim salam lagi, iya, suruh bayar utang, iya, kan sudah saya bilang, mana buktinya, iya lupa saya. Nah ini balik lagi dia malu ini, iya, malam selanjutnya 29 mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ditanya, sudah kamu ambil? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Malu ya Rasulullah, saya diminta buktinya, saya nggak bisa menunjukkan bukti. Kata Rasulullah, buktinya gubernur tersebut setiap hari sholawat kepada aku sebanyak 300.000 kali. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya. Hatta istrinya, walaupun istrinya, anaknya, nggak ada yang tahu, kata Nabi Muhammad. Oh, bayangkan Pak, gara-gara utang Pak, mimpi Nabi 3 kali. Coba nanti banyak utang, siapa tahu bisa mimpi Nabi. Iya. Wah, berangkat dia ke rumah gubernur tersebut, diketok pintu rumahnya. Tanya, sudah ada buktinya? Sudah wahai gubernur. Apa buktinya? Kata Nabi Muhammad, kamu setiap harinya sholawat 300.000 kali. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Nabi Muhammad, walaupun istri dan anakmu. Langsung nangis gubernur itu. Berarti betul kamu mimpi bertemu dengan Nabi. Disuruh masuk Pak, suruh masuk ke gubernur tersebut masuk ke dalam kamarnya, ngambil 3 kantong uang. Setiap kantong itu 1000 dinar. Ini 1000 dinar sebagai pelunasan utangmu, bayar. Ini 1000 dinar sebagai tanda terima kasihku karena kamu telah menyampaikan salam Nabi Muhammad kepada aku. Dan ini 1000 dinar sebagai modal usahamu lagi. Dikasih 3000 dinar oleh gubernur tersebut. Utangnya 2,5 miliar, dikasih 7,5 miliar oleh gubernur tersebut. Subhanallah. Makanya kalau utang jangan dikit-dikit, utang 5 juta, utang 50. Nggak efek, utang itu langsung miliaran, 1M, 2M, nanti nggak bisa bayar sholawat. Yang penting jangan datang pada saya ya, karena sama-sama banyak utangnya ini ya. Loh, ini fadilahnya sholawat luar biasa memang. Bukan 1-2 orang loh yang melakukan seperti ini, banyak. Memang tergantung keyakinan. Kalau orang nggak yakin nggak bisa Pak, harus ya yakin. Fadilahnya banyak dan memang ada hadisnya untuk mengangkat segala kesusahan. Sampai kata para ulama, tidak ada amalan untuk umat di akhir zaman ini yang paling bagus kecuali memperbanyak sholawat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu amalan yang paling bagus ya, maksudnya paling ringan. Kalau Anda baca Quran kan bagus, cuma Anda harus baca Qurannya ya. Cuma kalau Anda nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa apa, ibadah seperti sholat harus menggerakkan apa segala macam, itu paling enak itu sholawat dan istighfar kata para ulama.
Dan kalau saya lihat memang di dalam kitab hadis-hadis yang paling banyak manfaatnya itu memang sholawat dan istighfar. Luar biasa manfaatnya itu. Bisa mendatangkan rezeki apa segala macam, istighfar dan sholawat. Ya, oleh karena itu jangan sampai berkurang-kurang kita sholawat kepada Nabi Muhammad dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad aja setiap hari istighfar minimal 70 kali Pak. Padahal nggak ada dosanya itu. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Kita yang banyak dosanya numpuk, nggak ada jaminan masuk surga. Kadang-kadang nggak mau istighfar, dikira istighfar ini ketika berbuat maksiat baru istighfar. Bukan. Kalau istighfar berbuat maksiat, buat apa Nabi Muhammad istighfar? Istighfar itu ibadah, bukan nunggu berbuat maksiat baru istighfar. Baru ketika berbuat dosa kita istighfar, bukan. Istighfar itu adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Perbanyak istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang berapa menit? 3 menit. Oh, ada 3, ada 1 ini. Mana yang benar ya? Ya. Ya, jadi intinya suruh perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya dan sahabatnya. Siapa sahabat ini? Sahabat ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad di bumi, dan setelah diutusnya Nabi. Ini syaratnya sahabat 4 Pak. Pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi setelah Nabi diutus, ya. Kemudian imannya di dunia, apa lagi tadi ya? Pernah bertemu dengan Nabi, kemudian imannya di bumi bukan di langit, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian setelah itu habis ya? Ya ada ya? Ya sudah, nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang aja. Pembahasan masalah definisi keluarga Nabi dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi Al-Fakir dan umumnya bagi hadirin dan hadirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.